Pemirsa, kita telah sampai di segmen penghujung Lunch Talk siang hari ini. Mbak Ratih, ini kan studinya dilakukan oleh BPS, Badan Pemerintah. Memangnya kira-kira ada nggak sih manfaat yang bisa diambil oleh pemangku kebijakan atau kebijakan-kebijakan seperti apa sih yang bisa mereferensikan hasil studi indeks kebahagiaan ini? Kalau saya adalah pemerintah ya, itu akan memberikan rasa percaya diri kepada saya untuk memaksimalkan semua upaya saya sebagai pemerintah untuk membangun level of kesejahteraan dari rakyat saya, gitu. Supaya apa? Supaya level of happiness-nya menjadi makin tinggi. Tapi ini bukan cuma sekedar menyenang-nyenangkan. Kenapa itu menjadi penting? Karena orang-orang yang happy akan bekerja dengan yang gembira. Dengan demikian, produktivitinya akan naik. Nanti produktiviti naik kan juga kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan multiplier efek yang lainnya. Jadi jangan mentang-mentang Indonesia ini rakyatnya dikasih segitu aja sudah bahagia, terus pemerintah jadi nggak terpacu. Oh, udah happy jadi nggak penting. Tidak jadi transportasi umum tidak jadi diupayakan, gitu nggak begitu ya. Jadi memang ini justru menjadi PR besar kepada pemerintah untuk mengelola the level of happiness. Harus bersyukur bahwa ternyata rakyat Indonesia adalah orang-orang yang ikhlas, nerimo, bersyukur, mengapresiasikan apa yang ada di dalam hidupnya sehari-hari secara positif. Gitu. Oke, jadi angka 69,21% yang meningkat ini tidak hanya sekedar harapan, tapi memang direalisasikan oleh pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan itu untuk masyarakat Indonesia ya. Karena tetap akan lebih positif pada saat kita bekerja dengan orang-orang yang gembira dan sehat, ketimbang dengan orang-orang yang sakit dan murung, ya kan? Dan ini kan akan menjadi apa ya, sumber daya yang sangat resourceful buat bangsa loh. Jadi dari pemerintah seperti itu ya outlooknya. Jadi kesehatannya juga harus dijaga tuh. Sehat jiwa raga. Sehat pangkal bahagia. Berarti mensana incorpore sana itu udah bener banget bener banget. Dan itu harus di manage bener-bener nih sama pemerintah. Karena ini memang menjadi nomor satu juga variabel yang pertama oleh BPS ya. Kalau masalah sendiri bagaimana Anda melihat kesehatan itu sebagai bagian penting dari kebahagiaan Anda? Jaga kesehatan banget juga nggak sih? Kalau dijaga sih sejaga-jaganya, maksudnya kayak biasa aja. Cuman saya setuju kalau kesehatan emang nomor satu, karena kalau kita sakit ya buat apa? Kita pasti nggak bisa kerja, kita punya uang juga dipakai akhirnya buat berobat gitu. That's why menurut saya ada kesehatan itu yang paling penting. Setelah itu kita bisa mencapai yang lain-lainnya. Entah itu pemenuhan rumah tangga, terus juga kepemilikan rumah, pendapatan, lain sebagainya. Jadi kuncinya adalah memang sehat dulu. That's why menurut saya juga ya pemerintah setelah melihat semua ini bahwa tahu variabelnya seperti apa dan udah kelihatan seperti apa, mudah-mudahan semuanya lebih terpenuhi lagi ke depan. Nah, bagi seorang Alan Wangsa, poin-poin yang bisa dilakukan untuk terus mencapai kebahagiaan, untuk merealisasikan kebahagiaannya yang sudah dilakukan selama ini apa saja? Kalau treatmentnya sih dulu saya punya buku syukur. Buku syukur. Jadi saya suka menulis. Boleh dicontek nih. Oh iya, menuliskan apa yang terjadi ke diri saya dalam satu hari, menuliskan simple thing kayak gitu. Percaya nggak percaya sebenarnya itu mancing, kayak saya dapat misalnya hari ini berapa dari MC atau dari apa, nanti berkesinambungan dari buku syukur itu. Setelah itu menurut saya adalah orang yang bakal sukses itu adalah good planner. Good planner. Jadi saya selalu memplan apa yang akan saya lakukan dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan tujuan. Jadi kayak saya nggak lost kehidupan, karena kalau misalnya kita nggak punya planning, ya pasti dari keuangan kita akan jadi belanja apa aja, akan jalan-jalan kemana aja. Sementara kan semua itu harus diatur. Kita harus kerja dan ada me time-nya. Setiap orang kan beda-beda. Balance gitu, juga menjadi satu kata kunci ya. Tapi buku syukur tadi ini salah satu trik yang boleh dicontoh. Itu keren loh. Itu kalau di lingkup saya kita menyebutnya sebagai script therapy. Nulis. Dan apa yang ditulis tadinya unek-unek segala macam, kemudian mulai dicari kan ya berkat dari semua peristiwa yang ada, dan di situ kan malah menjadi baliknya ke kita jadi positif. Script therapy. Aku ada satu pertanyaan nih untuk Mbak Ratih sebagai seorang clinical psychologist. Tadi di segmen awal Mbak Ratih dalam mengomentari hasil studi BPS ini sempat menyinggung kondisi real of someone's happiness versus yang sebenarnya harapan. Sebagai as a clinical psychologist, bagaimana Anda membedakan antara keduanya? Gini, kalau yang real adalah betul-betul base dari data yang ada. Realitanya seperti apa? Orang kalau kena banjir, macet,
benar-benar happy nggak sih gitu, ya kan tingkat stresnya tinggi. Begitu stresnya begitu tinggi and intense, kemungkinan dia untuk bisa experiencing happiness kan menjadi almost zero. Ini kan kondisi real. Mungkinkah ini adalah bagian dari harapan? Harapannya adalah, ini kalau dikaitkan sama pemerintah ya, dengan pemerintah yang sekarang, dengan semua janjinya bahwa keberpihakan kepada rakyat menjadi prioritas, oh saya bisa melihat bahwa kemungkinan hidup saya sebagai rakyat bisa dijamin. Jadi level of happiness-nya naik nih, because of hope tadi ya. Itu bisa terjadi. Kemudian juga faktor harapan bahwa oh ya kita dilibatkan, diperhitungkan. Ini kan berarti eksistensial. Level of happiness-nya naik lagi. Meskipun hidupnya lagi di level bawah. Jadi harapan itu walaupun sejelek-jeleknya situasi kita, apabila dia masih memiliki harapan bahwa situasi itu akan berakhir, masih ada jalan menuju bahagia. Itu yang menjadi kalau yang udah nggak ada kunci, harapan, apatis, biasanya akan menjadi pasien permanen saya. Kalau itu orang-orang yang sudah outlook terhadap hidupnya juga sudah cynical seperti itu ya. Oke. Mungkin ini untuk penutup ya, Mas Alan dan Mbak Rati, saya akan tanya masing-masing apa sih tips untuk menjadi happy, tapi mungkin yang paling simple aja yang bisa dibagi ke pemirsa, karena tentunya happiness is so much more complex than that. Ya, kalau saya pribadi sih bersyukur sih, klise sih, tapi bersyukur. Tapi bukan berarti tidak berusaha ya. Yang didapetin terus dikorek lagi, oke, kalau gue dapat segini harusnya bisa dapat si yang lain, dan ya compare sama orang lain sebenarnya. Nerima bagus, nerima juga nggak bagus menurut saya. Kita juga bersyukur tapi compare sama orang lain. Oh, orang lain bisa di posisi 20, kenapa kita enggak? Gitu. Jadi ada happy-nya, syukurnya, tapi kita juga terus berkompetisi maju dan maju. Saya fokus kepada 3 tadi itu. Tujuan, makna hidup, dan harapan. Manifestasi ke perilaku hari-harinya gimana? Saya menjaga makan saya menjaga tidur saya, hidup saya teratur, termasuk olahraga. Kemudian yang kedua adalah saya menjalani hidup ikhlas loh. Jadi teratur, punya planning iya, tapi menjalani hidupnya ikhlas. Karena ikhlas, ya senang ya. Saya ikhlas bahwa saya adalah Rati Ibrahim. Saya ikhlas melihat suami saya ya tua bareng saya, keriput-keriput itu adalah perjalanan sejarah dia bersama saya gitu. Jadi ikhlas aja semuanya mengalirkan ya. Dan yang ketiga, saya senang bercanda. Saya senang ketemu orang. Laughter is the best therapy katanya tapi ya. bukan ketawa sendiri yang nggak jelas ya. Jadi kembali lagi jauh dari bahagia. Saya suka bercanda, saya suka baca. I love to explore many things dan ketemu good people seperti Anda. Ya, itu kan memberikan energi bagus buat Senang happy. juga bertemu Mbak Rati dan juga Mas Alan. Terima kasih sudah berbagi informasi, pengalaman dan juga suka duka dan insight-nya dari Mbak Rati. Mudah-mudahan rakyat juga bisa naik lagi indeks kebahagiaannya di studi tahun depan. Betul. Berpikir positif dan itu memberikan energi positif juga untuk memenuhi harapan kita menuju mencapai kebahagiaan. Terima kasih. Terima kasih. Kami sampaikan. Terima kasih. Ya, pemirsa, kita akhiri dialog khas Berita Satu Lunch Talk di sini. Namun jangan beranjak dulu, saya jeda, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya.